Saya panggil Bapak Ibu atau teman-teman ya. Teman-teman saja, Pak. Teman-teman aja, Pak. Kayaknya saya lebih mudaan Bapak Ibu aja ya. Baik, teman-teman. Kalau teman-teman berarti usia kita masih remaja ya. Untuk EKG ini ada level basic, intermediate, dan advance. Kemungkinan nanti Hipersi akan membagi menjadi dua ya, basic dan advance ya. Ini CV saya. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya. Masih dulu pernah di ICU, belum lama sih, baru 24 tahun di ruang ICU. Saat ini di manajerial di Rumah Sakit Al Irsyad. Baik, untuk EKG ini teman-teman, agar kita di jam-jam yang penuh semangat ini ya, saya ingin kita interaktif ya teman-teman. Kalau nanti saya tanya, teman-teman silahkan menjawab ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, teman-teman silahkan bertanya ya. Jadi kita cair aja ya, tidak kaku. Teman-teman kita ngobrol-ngobrol aja ya terkait dengan materi EKG supaya materi ini gampang dan mudah menyenangkan. Oke, siap teman-teman semua? Kalau misalkan saya tanya ternyata teman-teman, saya lagi sibuk, boleh dicek ya. Ataupun kalau mau bertanya, teman-teman silakan boleh dicek ya. Baik, kita mulai ya. Untuk EKG ini ada di level basic apa yang kita bahas, yaitu terkait dengan anatomi fisiologi, konsep dasar EKG, EKG strip, dan EKG yang mengancam jiwa ya. Baik, yang pertama kita bahas anatomi fisiologi dulu. Oh ya, nanti kalau misalkan saya tanya ada yang bisa menjawab, akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Pak Tatang ya. Hadiah yang menarik ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. EKG. Nah, teman-teman sering melakukan perekaman EKG nggak? Halo? Sering melakukan perekaman? Izin sering, Pak. Sering. Sering, Pak. Ada pasien-pasien apa yang melakukan perekaman EKG? Ada pasien kardio. Kardio. Yolah, kardio Bu. Nyeri Oke, dada. lagi. Pasien dengan keluhan nyeri Dada. dada. Ya, jadi pasien dengan keluhan nyeri dada dilakukan perekaman EKG. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap pasien yang nyeri dada apakah serangan jantung? Enggak, belum Ya. Belum tentu. tentu. Apa bedanya? Ini pasien nyeri dada karena serangan jantung dengan nyeri dada bukan karena serangan jantung. Apa bedanya? Lokalisir nyerinya. Lokalisir. Emang nyerinya kenapa lokalisirnya? Kalau serangan jantung tidak bisa dideskripsikan. Jika bukan serangan jantung, dia misalnya ditanya dada kiri, dada kirinya di sini. Jadi kalau serangan jantung tidak bisa dideskripsikan, dia menjalar. Tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Gitu Bu. Kata pujangga itu mah Bu. Ya, betul ya. Jadi untuk membedakan apakah nyeri dada karena infak atau bukan, teman-teman bisa dengan alat bantu PQRST ya. P itu apa? Provokatif. Ya, provokatif. Saat apa pasien ini mengalami nyeri dada? Biasanya pada saat aktivitas atau lagi istirahat. Pada saat aktivitas ya. Oke, P Q-nya apa? Quality. Quality itu kayak gimana nyerinya? Seperti Tak terbang. suka Ya, seperti tertindih benda berat. seperti ditusuk-tusuk. Ya. R, PQR. R itu apa? Region, Pak. Region. Nah, ini yang menjadi ciri khas tadi ya, kata temannya. Karena jantung itu tidak merasakan nyeri. Ya, yang nyeri siapanya? Tetangganya.
Enggak, pasien kadang datang dengan keluhan nyeri ulu hati, ya kan ya? Hati-hati, kadang serangan jantung tidak khas nyeri dadanya, ya. Jadi ulu hati, ya, kemudian menjalar ke bahu, ke punggung gitu ya. Kadang dianggap seperti masuk angin, sehingga datang dadanya udah dikerokin, tahu nggak? Nah, kalau pasien dengan nyeri dada karena otot, dia hilang dengan istirahat atau hilang dengan dimasas. Dan nyerinya itu terlokalisir di satu titik. Kalau dia pasien dengan nyeri dada khas infak, nyerinya menyebar, ya tidak bisa ditunjuk di mana di titiknya. Oke, PQR S-nya apa? Skala, ya. Skala bisa pakai numerik, ya 1 sampai 10. P-nya time, ya. Time itu apa? Onset serangan nyeri dada, ya. Nah, menurut WHO ada 3 kriteria untuk mendiagnosis apakah pasien ini nyeri dada karena jantung atau bukan. Nah, yang pertama tadi dengan dilihat apa? PKRST itu mau melihat apa? Halo? Nyerinya. Ya, Nyeri. yang dilihat apanya? Yang dikaji Nyeri. apanya? Nyeri dadanya. Yang dikaji klinisnya. Ya kan ya? Yes. Betul nggak? Kalau klinis itu tidak hanya keluhan ya. Ada ekspresi, riwayat, dan seterusnya. Oke, lihat klinisnya. Yang kedua, menurut WHO kita harus dilakukan perekaman apa? Pagi. Perekaman EKG. Yang ketiga apa? Biomarker. Selain EKG apa yang Kardiak biomarker. periksa? Kardiak biomarker. Tapi menurut WHO nggak harus tiga-tiganya, cukup 2 aja dari 3 itu. Kira-kira di antara EKG sama biomarker kardiak mana yang paling cepat? KG. EKG, Pak. Emang butuh berapa lama untuk EKG? 15 menit. 15 menit. Ada yang lebih cepat nggak? Nah, Masa sih EKG 15 menit? 5 menit 10 bisa? detik rekamannya, Pak. Wah, 10 detik. Gaya banget 10 detik. Pakai ICD monitor. Betul, kan? Anggap aja 1 menit deh. Biasanya Iya, pakai 1 menit jari. lah. Dia pakai 1 jari, Bu, kalau 1 menit. Gimana cara ngerekamnya? Dek, tolong rekam EKG-nya. Nah, sebentar, Bu. 1 menit itu apanya, Bu? Ngerekamnya. Bacanya gimana? Bacanya 5 hari, 5 malam nggak kelar-kelar. Jadi EKG-nya akhirnya lama juga. Enggak? Nah, oleh karena itu, teman-teman di sini kerjanya di ruang ICU semua nggak? Halo? iya, Semua Pak. ada yang di ICU? Iya, Pak. Iya. Ada nggak ruang ICU yang nggak ada monitor EKG-nya? Ada nggak? Tidak, Pak. Ada. Semua ICU itu pasti ada monitor. Ya. Oleh karena itu, buat perawat ICU, karena kerjanya 1 kali 24 jam menghadap monitor EKG, maka hukumnya wajib bisa. Gimana? Hukumnya apa? Wajib bisa. Wajib bisa. Ya kan ya? Kenapa? Mana mungkin orang ICU ya teman-teman kerja 1 kali 24 jam cuman bengong doang, nggak ngerti tuh EKG-nya apa. Bener nggak? Oleh karena itu teman-teman wajib bisa baca EKG. Ya. Oke, kalau saya bilang EKG tangannya ngepel kayak gini, pasti bisa ya. Yang kompak semuanya. EKG Pasti bisa. Pasti bisa. sekali lagi. EKG
Pasti bisa. Bisa. Nah, ya. Baik. Dari selembar kertas EKG ini kita bisa melihat kurang lebih 8 interpretasi ini. Irama, iskemik infak, ya kan ya? Pembesaran jantung, elektrolit, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk membahas 8 poin ini, kita butuh waktu 3 hari 3 malam. Jadi kalau saya dikasih waktu 1,5 jam, ya kita di level ini, di level basic ini, bahasnya adalah di konsep dasar, nilai normal, ya, kemudian aritmia, dan EKG yang mengancam jiwa. Oke ya, sepakat ya teman-teman? Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut ya, terkait dengan anatomi fisiologi. Ini kira-kira sistem apa yang terjadi? Ayo, sistem apa nih? Sistem kardiovaskuler. Sistem apa? Bio. Sistem sirkulasi Sirkulasi. darah. Ya, darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui apa? Vena cava superior dan inferior. Oke. Ada vena cava superior masuk dari atas. Inferior dari bawah. Masuk ke atrium. Atrium kanan atau kiri? Atrium kanan. Kanan. Kemudian dari atrium kanan kemana? Ventricle Ventricle kanan. Ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan kemudian ke paru-paru melalui apa? atau pulmoner. Arteri pulmonari. Oke, dari arteri pulmonaris ke paru-paru terjadi proses difusi Dan O2 dan CO, O2. ya. Kemudian masuk ke ke jantung melalui apa? Vena pulmonari. Oke, vena pulmonalis. Kemudian ke atrium kiri, ventrikel kiri baru dipompa ke seluruh tubuh. Ya, terus begitu. Ya kan ya? Maka namanya circle atau sistem peredaran darah. Ya. Nah, pertanyaannya, Ada, Cuk. kenapa bisa terjadi sirkulasi atau sistem peredaran darah? Kenapa? Halo? Karena ada Karena aktivitas listrik di jantung. Sebelum listrik. Kenapa? Karena ada apa? Kalau jantung berhenti, maka di RJP kan? Iya. Ya, Iya. jadi jantung itu fungsinya untuk apa? Memompa darah. Memompakan darah seluruh tubuh. Sirkulasi darah ini terjadi karena apa? Sirkulasi darah ini terjadi karena ada Jantung. Pompa jantung. Ya kan ya? Nah, sekarang kenapa jantung bisa memompa? Karena Karena ada kelistrikannya itu, Nah, Pak. ada listrik. Ya kan? Benar nggak? Nah, listrik yang ada di dalam jantung itu berasal dari mana? Dari itu maksudnya konduksi S-anode. PLN. Mana PLN-nya? Itu LN, S-anode. S-anode, avenode, serabut Purkinje. Purkinje. Ya kan ya? S-anode memberikan listrik daerah mana nih? Daerah atrium kanan. Atrium kanan, atrium Kiri. ya. Avenode sampai ke serabut Purkinje memberikan listrik daerah mana? Ventricle kanan. Ventricle kanan dan Kanan kiri dan Ya. sampai ke septum. Kemudian ya, si listrik itu ditangkap oleh EKG yang kita rekam, menghasilkanlah gelombang yang disebut dengan PIRST. Nah, kita lihat ternyata gelombang P yang dihasilkan itu disebabkan oleh karena proses apa? depolarisasi Atrium. Depolarisasi atrium. Sedangkan QRS disebabkan oleh karena apa? Depolarisasi Reprosesi ventricle. Mantap. Kalau gelombang T? Repolarisasi Depolarisasi ventricle. ventricle. Atrium.
Oke, mantap. Ternyata P dihasilkan depolarisasi dari atrium, QRS depolarisasi ventrikel, dan T repolarisasi ventrikel. Nah, misalkan ya, datanglah pasien ke ICU, kemudian pasien dilakukan perekaman oleh teman-teman semua. Nah, ternyata gelombang P-nya bermasalah. Nah, kira-kira kalau gelombang P-nya bermasalah, jantung bagian mana yang bermasalah? Atrium. Bagian atrium. Ternyata teman-teman ada pasien sesek berat. Kemudian ya terdapat pembesaran bagian ventrikel. Ya kan ya? Nah, kalau kita akan lakukan perekaman, maka kira-kira jantung bagian mana yang bermasalah? Ventrikel. EKG bagian mana yang bermasalah? QRS. Oh, QRS-nya, Pak. QRS. Mantap. Paham ya? Jadi P Sinyalnya mencerminkan jelek, Wi. aktivitas yang ada di atrium, QRST aktivitas yang ada di Ventrikel. Oh. Clear, teman-teman? Iya. Ternyata EKG yang kita lihat itu dihasilkan dari sistem konduksi. Konduksi. Nah, sistem konduksi itu diawali dari S anode, AV node, sampai Purkinje menghasilkan satu kompleks PQRST atau satu kali denyut. Ya, kalau teman-teman lihat di monitor tut tut tut, ya kan ya? Sekali bunyi tut itu ada satu kompleks PQRST atau satu kali proses dari S anode sampai ke Purkinje. Oke, paham teman-teman? Nah, sistem konduksi ini diawali dari S anode. Impulsnya berapa kali per menit? 40 sampai 60 60. 100. 60 sampai 100. 60 sampai 100. 60 sampai 100, Pak. Terus, kalau AV node, 40 sampai 60. 40 sampai 60. kalau Purkinje, 20 sampai 20 sampai 40. 40. Sampai oke. 40. Sekarang siapa cepat ya dapat, yang menang akan mendapatkan hadiah menarik. Siap ya. Teman-teman boleh langsung di chat ya, karena kalau di chat saya langsung tahu nama. Atau boleh langsung panggil, sebutkan. Pertanyaannya, kalau tadi sistem sirkulasi disebabkan oleh karena jantung yang memompa, pompa jantung disebabkan oleh karena ada PLN, yaitu pacemaker. Pacemaker karena ada listrik. Pertanyaannya, listrik yang berasal dari yang ada di pacemaker itu atau S anode, AV node, dan Purkinje itu asalnya dari mana? Asalnya Kenapa bisa terjadi perpindahan, terjadi sistem kelistrikan jantung? Karena ada perpindahan elektrolit. Nah, Ibu Niluh Suci Novi Aryani. Ibu Niluh. Ya, coba Ibu Niluh dijelaskan gimana maksudnya. Sistem kelistrikan jantung dihasilkan karena adanya pertukaran elektrolit di sel jantung. Maksudnya gimana, Bu? Listrik yang dimunculkan itu kalau dari S anode itu biasanya dia kan sudah memiliki sistem autoritmik. Jadi dia memang bisa menghasilkan listrik sendiri. Puls listrik sendiri. Kalau misalnya adanya listrik itu juga bisa disebabkan karena adanya perpindahan elektrolit di dalam sel, di dalam inti sel jantung itu. Oke. Elektrolitnya apa aja, Bu? Ada natrium, ada kalium, ada kalsium. tadi udah ada yang jawab. Natrium, kalium, kalsium, Jadi dan di Put, pintu ini selnya kalau ada di Ibu magnesium. Putu gede itu cowok apa cewek ya? Ibu Putu ya? Ibu Putu ya?
Mohon maaf ya, saya kan orang Jawa, jadi saya nggak tahu. Ibu Putu, Bapak Putu. silakan. Ah, Pak Putu. Bapak Putu itu, Pak. Pak Putu gede ya? Oh, kalau Putu Put- itu cowok ya? Putu Pradana. Oh iya, ya Pak Putu Pradana, maaf ya Pak, maaf. Silakan, Pak. Mana Pak? Halo? Ini habis ngechat kayaknya habis ngilang. Oke, ya jadi benar ya. Ibu Nilo betul, Pak Putu juga betul. Ya, jadi nanti akan mendapatkan hadiah menarik. Hadiah menarik ya Bu ya. Oke, jadi sistem kelistrikan jantung itu disebabkan oleh karena adanya aktivitas elektrolit. Aktivitas elektrolit yang menghasilkan listrik disebut dengan elektrofisiologi. Bagaimana prosesnya? Terjadi yang disebut dengan aksi potensial listrik. Kok bisa menghasilkan listrik dari aksi potensial itu? Karena adanya proses depolarisasi dan repolarisasi. Ingat kan ya, tadi kalau P itu depolarisasi kan, benar nggak? Kalau QRS depolarisasi di ventrikel. Nah, ternyata depolarisasi dan repolarisasi itu disebabkan oleh karena aktivitas pompa natrium kalium channel atau keluar masuknya natrium, kalsium, dan kalium. Nah, coba kita lihat dari gambar ini. Depolarisasi terjadi karena masuknya ion natrium, ya, fast natrium channel. Sedangkan repolarisasi disebabkan oleh karena keluarnya ion kalium dari dalam sel. Maksudnya gimana Pak? Saya kagak ngerti. Ya, oke, kurang lebih seperti ini ya. Pada saat resting membran, ion di dalam jantung itu ion apa? Ion natrium atau kalium? Kalium, Kalium. Yang di luar apa? natrium, dan kalsium. Oke, natrium dan kalsium. Kalsium. Nah, karena ada perbedaan permeabilitas, ya, sehingga dengan selisih kurang lebih 90 mm, sehingga terjadi fast natrium channel. Fast natrium channel itu masuk natrium ke dalam sel. Nah, masuknya ini menyebabkan terjadi proses depolarisasi. Nah, pada saat di tengah jalan, masuk ion kalsium. Jadi natrium dulu, baru kalsium. Masuk kemana? Ke dalam sel. Jadi akan menyebabkan terjadinya depolarisasi. Nah, sehingga di dalam sel terjadi peningkatan permeabilitas. Ya, menyebabkan keluarnya ion kalium. Nah, ion kalium keluar ini terjadilah repolarisasi. Ya, ini prosesnya terus-menerus begitu. Pompa keluar masuk natrium kalium. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya proses depolarisasi dan repolarisasi yang mengakibatkan ya adanya induksi terhadap neuromuskular junction yang ada di dalam otot sehingga otot melakukan kontraksi. Nah, sehingga menjadikan kontraksi ya. Kontraksi inilah yang menghasilkan denyut. Nah, jadi listrik dulu atau denyut dulu? Atau berbarengan? Listrik dulu. Listrik dulu apa denyut dulu? Listrik dulu. Halo? Listrik dulu. Oke. Kalau ada listrik, apakah ada denyut? Belum tentu. Apakah setiap ada denyut, ada listriknya? Ya. Ya, Ibu lihat kipas angin di sebelah ada nggak? Kalau kipas angin muter, otomatis itu listriknya ada nggak?
Ada. Kalau listriknya ada, kipas anginnya muter nggak? Belum tentu. Belum tentu. Yang benar boleh dicet biar ketahuan namanya. Coba apa contoh kasus pasien yang listriknya ada tapi denyutnya nggak ada? Apa? PEA. Weh, ini Ibu Niluh lagi. Berarti nanti Bu Niluh dapat hadiah yang sangat menarik-narik. Enggak. Oke. Ya, betul. Namanya PEA, Pulseless Electrical Activity. Hanya ada aktivitas listrik, tapi nadi tidak teraba. Oke, teman-teman, sub pokok bahasan yang pertama terkait dengan anatomi cukup sampai situ. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Maaf ya, agak batuk-batuk. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi intinya di anatomi ini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah sistem konduksi, yang kedua sistem elektrofisiologi, yang pertama sistem sirkulasi, yang kedua konduksi, dan yang ketiga elektrofisiologi. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana cara melakukan perekaman. Ya, kalau merekam kayaknya udah jagoan neon lah ya. Oke, kalau pada saat kita melakukan perekaman, ada elektroda yang ditempel di ekstremitas. Tangan kanan warna apa? Halo? Merah. Tangan Merah. kiri, Merah. Kuning. kaki kanan, Kuning. Hitam. Hitam. kiri. Hijau. Hijau. Apakah setiap alat warnanya sama? Beda. Ya kan ya? Kalau kayak gitu, apakah kita harus memastikan merah, kuning, hijau? Tidak. Berarti yang dipastikan apanya? Bacaan harapannya. Nah, lihat petunjuknya. RA, LA, LL, dan LL. Bukan lihat warnanya. Ya kan ya? Ini contohnya. Ya, betul. Ya kan ya? Harusnya merah itu kan di tangan kanan. Ternyata ini ada di kaki kiri. Kiri. Kan nggak setiap alat warnanya sama. Betul kan? Betul. Sekarang yang di dada V1 di mana? ICS 4. Di CS4. ICS 4-nya sebelah mana? Sebelah kanan. Kanannya di mana? Parasternal kanan, Pak. Parasternal kanan. Mantap. Parasternal. Itu yang betul. Parasternal ICS 4 sebelah kanan. Kanan. Kedua, CS4 ICS parasternal kiri. V4. V4 dulu apa V3 dulu? P4. P4 Mana V4? ICS5. Ya, ICS 5 mid Midclavula clavicula kiri. kiri. Kula kiri. Ekstra. Kalau V3? Antara V2 dan V4. V6? CS 5 Sejajar aksil V4 anterior aksila. di aksila depan. Mid axilla. Masalahnya, kalau ICU itu pasiennya gelisah apa enggak? Bisa. Nah, kalau gelisah Tergantung pasien. diapain pasiennya? Kenapa, Pak? Kalau gelisah pasiennya diapain? Kan nanti gambarnya jadi artefak ya kan? Bergelisah. Tapi di restrain juga masih tetap Disedasi. Apanya yang di Iya, restrain? di sedasi mungkin, Pak. Sedasi. Biar Bapaknya diam dulu. diancam, Pak. Kalau nggak mau diam ya, kata. Saya suntik nih. Tenangin dulu, Pak. Saya suntik pakai sepet yang buat sapi. Kasih obat tidur, kata pasiennya.
Kira-kira pasiennya nurut nggak? Tidak. Pasiennya diem kayak makan linggis kaku. Kira-kira gambar EKG-nya bagus nggak? Tidak. Gambarnya sih bagus, kan pasiennya diem. Tapi nanti heart rate-nya gimana? Hah? Kalau Baik, pasiennya Harus cemas, sedasin. ya jadi takikardi. Kalau dikasih sedasi, heart rate-nya jadi. Naik. Nah, oleh karena itu, ada yang lebih penting. Ya, saya ulang. Ada yang lebih penting dari sekedar hasil rekam EKG-nya bagus. Bagus maksudnya itu tidak artefak, nggak keriting. Apa yang lebih penting yaitu hasil rekaman EKG kita mencerminkan kondisi klinis pasien. Nah, ini yang paling penting. Maksudnya gimana, Pak? Ini loh. Pasien ini kan serangan jantung, benar nggak? Datang ke ICU. Kira-kira kalau ICU itu dari mana pasiennya? Izin Dari kadang-kadang mana? dari IGD atau IGD. Bisa dari IGD, bisa dari rawat inap, bisa rujukan dari tempat lain. Yang jadi masalah tuh pasien dari IGD juga dari luar. Benar nggak? Kalau di luar itu berarti dia habis menempuh perjalanan mengarungi hutan dan lautan. Benar nggak ya? Nah, padahal pasien dengan serangan jantung, jangankan perpindahan, jangankan perjalanan jauh, geser tempat tidur aja capek. Ya kan? Nah, oleh karena itu, pada saat kita melakukan perekaman, apakah pasien datang langsung kita rekam? Tidak. Pasien datang langsung direkam nggak? Recording in progress. Nah, tahan dulu, tenang dulu, rileks dulu, baru dilakukan perekaman. Betul nggak? Nah, contoh nih ya. Pak pernah lihat atau ibu-ibu mungkin pernah SC, ada yang pernah SC nggak? Ada di sini? Atau ada yang pernah dorong pasien SC? Kalau pasien SC mau SC itu heart rate-nya masih di ruangan, heart rate-nya berapa? Heart rate-nya 60 80. Begitu didorong masuk ke ruang transfer, heart rate-nya jadi berapa? Naik, Pak. Naik. Jadi 100. Jangan ya. Dorong lagi, pindah ke meja operasi, jeger, ada lampu, lihat lampu. Heart rate-nya jadi berapa? Tambah naik, Pak. Tambah naik. Kira-kira itu takikardinya karena cemas atau karena jantungnya? Cemas. Cemas. Sangat cemas. Maksudnya gimana, Pak Tur? Maksudnya tolong tapis dulu faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap aktivitas jantung. Apakah dari karena capek? Apakah karena lelah? Apakah karena stres? Ya kan ya? Atau karena kurang cairan? Atau karena nyeri? Ya kan ya? Mungkin saja di ICU dia bukan baru datang, dia udah sekian hari. Tapi heart rate-nya cepat terus. Ya kan ya? Nah, kita pastikan benar nggak sih ini karena jantungnya atau karena yang lain. Ya, nah, ini yang penting bagi kita adalah bagaimana EKG yang kita rekam memang mencerminkan kondisi gambaran kardiak. Oke, selanjutnya pada saat kita melakukan perekaman, yang wajib juga kita perhatikan adalah tentukan kecepatan 25 mm per detik dan kalibrasinya 1. Halo, kecepatannya berapa? 25 5. Kalibrasinya berapa? 1 milivolt. 1 milivolt.
Emang selain 25 ada yang lain kecepatannya? Nggak ada. Nggak tahu ya. Selain 25 ada yang lain nggak? Ada Berapa? 2 kali kecepatan sama setengah kali Berapa? kecepatan. Berapa kecepatannya kalau ada? 50 dan 25. 50. Mana? Nah, teman-teman 20 pernah lihat nggak yang kecepatan 50? Nah, Nggak yang kita pernah. pakai 25 atau 50? 25. Ya. Oke, setelah kita melakukan perekaman, apa yang dilakukan? Setelah kita melakukan perekaman, apa yang dilakukan? Halo? Apa yang dilakukan? Hah? Rapikan alat, rapikan pasien, cuci tangan, cuci kaki, terus bobo. Apa yang dilakukan, teman-teman? Print, Pak. Dokumentasikan. Hah? Dokumentasi. Lakukan dokumentasi. Apa yang didokumentasikan? Itu. Identitas pasien, waktu perekaman. Oke, identitas. Terus apa lagi? Tanggal, jam, dan waktu melakukan perekaman. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada waktu? Untuk mengetahui perbedaan hasil Perbedaan. rekaman setelah diberikan tindakan. Nah, sebagai perbandingan sebelum dan sesudah tindakan. Ya. Dan sesudah. Oke. Jadilah kertas EKG seperti ini. Dengar ya? Nah, ini kalau kita lihat namanya EKG apa? Sinus. EKG apa? Kertas EKG semua ini namanya EKG apa? 12 EKG 12 lead. Nah, EKG 12 lead. Ini belum baca loh, belum baca. Belum baca. Tenang Bu, tenang. Nanti sampai ke sana kok ya. Jadi namanya EKG 12 lead. Nah, kalau kita lihat EKG 12 lead ini dibagi dua nih. Ada lead 1 sampai AVF. Ini namanya sandapan apa? Ekstremitas. Ekstremitas. Ini namanya sandapan apa? Prekordial. Prekordial. Maksudnya apa sih ekstremitas dan prekordial itu? Elektrodenya diletakkan di ekstremitas. Sandapan ini dihasilkan dari elektroda yang ditempel di ekstremitas. Maksudnya gimana? Teman-teman sering nggak kalau ngerekam ada salah satu sandapannya lurus, benar nggak? Nah, kalau lurus itu menunjukkan apa? Tidak terattach bagus. Pak. Bang, berarti ada yang lepas. Benar ya? Nah, kalau ada yang lepas di mana? Misalkan di lead 1, kita lihat ekstremitasnya. Nah, itu berdasarkan letaknya. Berdasarkan jenisnya, sandapan ini ada 2. 1, sandapan bipolar. Yang kedua, sandapan unipolar. Nah, apa yang pertama? Yang pertama apa? Bipolar. Yang kedua? Unipolar. Nah, apa yang dimaksud sandapan bipolar? Sandapan yang dihasilkan dari 2 elektrode. Maksudnya gimana? Listrik yang dihasilkan dari menghubungkan satu Contoh, elektrode ke elektrode. dapat dari mana ke mana? Lead 1. Kanan ke Tangan kiri. Oke, kalau lead 2 dihasilkan dari mana ke mana? Dari tangan kanan ke kaki kiri. Kalau lead 3 dari mana ke mana? Tangan kiri Tangan ke kiri kaki kiri. ke kaki kiri. Tuh. Sedangkan arah listrik jantung dari kanan atas ke kiri bawah kayak gini nih. Iya. Nah, di antara 1, 2, dan 3, mana yang searah dengan listrik jantung? 2. Nah,
Sehingga gambar EKG di lid 2 jadinya begini nih. Nah, jadi ini arahnya positif atau negatif? Positif. Positif Positif. ya. Nah, selanjutnya adalah AVR, AVL. AVF. AVF. Nah, mana yang paling berlawanan antara L, dan F? R. R ya. Sehingga gambar di AVR gimana? Jadi negatif. Negatif. Balik. Negatif kayak gini kan? Nah, ini artinya apa nih? Artinya apa? Berlawanan dari arah listrik jantung. Oke. Jadi pada saat kita melakukan perekaman, sebelum kita interpretasi, maka teman-teman cek dulu sandapan di lid 2 dan AVR. AVR ya. Selalu positif di lid 2, 2. negatif di mana? AVR. AVM. Artinya apa kalau lid 2 positif, AVR negatif? Benar. Normal. Rekaman jantung. Benar. Benar. Apa yang benar? Meletakkan Masalah elektrodenya. EKG. Benar. Apanya? Letakkan Meletakkan elektroda. elektrode. Peletakan atau penempatan elektrodanya. Oke, sekarang kita buktikan. Lihat lid 2 ini. Arahnya positif atau negatif? Positif. 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 AVR-nya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti EKG yang kita rekam artinya apa? Penempatan elektrodanya sudah Benar. benar. Sudah benar. Sudah benar. Hasil EKG-nya layak untuk diinterpretasi. Interpretasi. Apakah teman-teman selama ini setelah melakukan perekaman dicek dulu nggak lid 2 dan AVR-nya? Dicek. Cek. Nah, kalau misalkan AVR-nya positif, ya, maka kemungkinannya ada apa? 1, ada salah peletakan elektrode. 2, ada kelainan jantung. Ada kelainan jantung. Kelainan jantungnya apa? Letak jantung mengarah ke kanan. Oke. Dextrokardi ya. Dextrokardi. Atau dextrokardi. Kalau dia dextrokardi, maka dilakukan perekamannya apa? 17 Kebalik. Perekaman apa? 17 menit. Perekaman apa untuk mengecek bahwa ini pasiennya dextrokardi? Halo? Halo? Belakang tuh nggak ya? Anybody EKG home? 17 lead. Hah? EKG Yang sampai ke 17 lead. punggung. Ya maksudnya 17 itu gimana? Sampai ke punggung. Kalau Sampai punggung ke itu punggung. bagian depan apa bagian belakang? Belakang. Belakang. Kalau belakang itu namanya apa? Posterior. 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 Jadi itu jantung kanan apa bukan? Ya, gimana caranya? Ayo, yang benar dapat hadiah menarik Ya, dengan melakukan perekaman jantung kanan. jantung Kanan. yaitu V3R. P3, V3R, V4R. V4R, V5R. Ya, teman-teman sering nggak melakukan perekaman ini? Enggak. Nggak pernah. Apa-apa iseng-iseng aja direkam. Namanya juga mau belajar, ya kan ya? Ya, karena gratis ini kan sama rumah sakit kalau belajar mah. Yang nggak boleh itu ngabis-ngabisin kertas tanpa makna. Kalau buat belajar mah nggak apa-apa ya. Tapi maksudnya ketika teman-teman menemukan ada sesuatu yang curiga ada masalah di jantung kanan, maka teman-teman paham, oh harus dilakukan apa. Juga bila misalkan dokternya minta untuk merekam jantung kanan,
teman-teman harus paham. Oh, maksudnya apa? Itu ya. Oke, sekarang si gelombang EKG itu nempel di mana? Gelombang EKG itu nempel di mana? Di kertas Pas EKG. EKG. Ya kan ya? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang apa bedanya kertas EKG sama kertas HPS? Tas Ada milimeter, dia Pak. ada grafiknya. Ada diagram. Ada kotaknya. Kotak-kotaknya. Kecil. Tas milimeter. Kalau kertas EKG dia udah ada setting. Kertas EKG ada kotak-kotaknya. Ya. Oke, ada kotak-kotaknya. Ya, jadi kotak-kotaknya ada vertikal, ada horizontal. Sontak. Nah, oke, kalau dia vertikal menunjukkan apa? Kalau dia horizontal menunjukkan apa? Kalau vertikal menunjukkan tegang. Kalau vertikal menunjukkan Tegangan. Atau tegangan. amplitudo. Amplitudo. Kalau horizontal menunjukkan Kecepatan. Kecepatan. oke, Waktu. kita coba horizontal ya. Horizontal. Satu kotak kecil itu berapa detik? 0,04. 0,04. Berarti kalau ada 5 kotak kecil, berapa detik? 0,20. 0,2 second. 0,20 detik. Yang bisa akan mendapatkan hadiah menarik. Hadiah menarik ya. Oke, teman-teman. Pertanyaannya. Aduh, maaf. Kenapa satu kotak kecil itu 0,04 detik? Karena kecepatannya standar- itu kan standarnya 25. standarnya 25 mm. Jadi satu ketinggiannya 1 itu dibagi 25 mm per second. Jadi 0,04. Ibu Niluh lagi ya? Ibu Niluh tadi, bukan? Kan. Siapa yang jawab? Oke, boleh di Saya, chat. Pak. Bu Evi kan. Boleh Bu, di chat Bu. Kenapa Bu? Karena itu Pak tadi. Kan kita settingan untuk speednya itu 25 mm per second. Terus untuk tingginya ke atas itu 1. Jadi 1 dibagi 25 jadinya satu kotak kecil 0,04 second. Kalau nggak salah begitu Pak. Sinyalku jelek banget. Oke, Gimana, betul. Pak? Nah, jadi karena kecepatannya kita menggunakan 5 meter. nah, ya. Oke, ya. Jadi, kalau kita menggunakan oh ya, tadi yang akan mendapatkan hadiah siapa namanya ya? Tolong di chat ya. Akan Eva, Pak. mendapatkan hadiah menarik. Hadiahnya apa, Pak? Saya kan bilang hadiah menarik pokoknya. Kertas EKG hadiah. Kertas EKG nggak apa-apa. Saya kan bilangnya hadiah menarik. Bapaknya menarik. Di Made Eva Yani. Ya kan? Iya, makasih Pak. Kan saya janjinya akan mendapatkan teman-teman hadiah menarik gitu ya. Oke, jadi kalau kita menggunakan kecepatan 50, maka kita kali kecepatannya bukan 0,04, jadi 0,08 ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita lihat arah vertikal ya. Arah vertikal itu satu kotak kecil berapa milivolt? 0,1. 0,1 milivolt. Kenapa 0,1 milivolt? Karena kecepatannya tadi. Karena satu kotak kita menggunakan kalibrasi berapa? 10. 10. Kalau 10 berarti kita menggunakan 1/10 ya kan? 1/10 berapa? Iya. 0,1.
Ya. Oke, kemudian menghasilkanlah EKG yaitu PQRST. Ya. Oke, sekarang gelombang P dihasilkan dari apa? Gelombang P. Dari mana ke mana? Depolarisasi atrium. Nah, ini nih, dari sini ke sini nih. Berapa kotak kecil? 3. 3 kotak kecil. 3. Jadi 0,12. Oke. Ya. 0,12. Normalnya gelombang P berapa? 3 kotak kecil, Pak. 0,12 second. Kurang dari atau sama Kurang dengan dari 0,2. 2. Oke, PR interval. 3 sampai 5 Kurang kotak dari 5 kecil. kotak kecil. Ya itulah 3 sampai 5. Iya, betul. PR interval 0,12 sampai 0,20 second, Pak. 3 atau 5 kotak kecil. 0,5 berarti 0,12 sampai 20. ya. 20 ya. Kalau QRS berapa kotak kecil? Kurang 1,5 dari sampai 3 kotak kecil. Ini nih QRS ini. Berapa? Normalnya 1,5 Nah, sampai ini 3 kotak berapa kecil. Itu 2 ya. 2 kotak kecil. 2, berarti berapa Jadi detik? masih normal. 2 Normal. kotak kecil 0,8. 0,08. 0,12. Ini berapa QRS? QRS normalnya berapa? 0,12 sampai 0,06 sampai 0,12. 6 sampai 0,12. 12 Oh, detik. 0,6. Oke, teman-teman. Ya, dari semua banyak gelombang itu fokus ke 3-nya aja, yaitu P, PR, dan QRS. Ya, P normalnya berapa tadi? Kurang 3 dari atau kotak sama kecil, dengan 0,12. kurang. Kalau PR 0,12 3 sampai sampai 0,5. 5. kalau QRS 1,5 sampai 3 kotak kecil. baik. Sekarang kita lakukan interpretasi, ya. Oke, untuk melakukan interpretasi EKG ada 2 cara, yaitu tergantung dari jenis Irama. yang kita lihat. Pertama, teman-teman lihat EKG di mana? Di lead 2 panjang. Di 2 panjang. Namanya EKG apa? 12 lead. Namanya EKG strip. Ya. Yes. Oh. Lihat EKG yang hasil rekaman. Namanya EKG 12 lead. Ya, ada 2 cara. Yang pertama EKG strip. EKG 12 lead. Nah, ini namanya EKG apa nih? EKG Sinus. strip kali di monitor. EKG strip atau EKG 12 lead? Strip. Karena dia cuma membaca lead 2 aja, Pak. Hanya lead 2 aja. Nah, ini kesimpulannya EKG-nya apa namanya? Masih sinus rhythm. Kenapa dibilang sinus rhythm? Karena Ya kan jarak QRS R dan ke T-nya R-nya itu kayaknya 3 kotaan itu kurang lebih. Tapi nggak jelas. Itu heart rate-nya 69. Kan itu persepsinya beda kan? Oh, ini kan. Biar sama dalam membaca interpretasi EKG strip. Terus ada polanya, langkah-langkahnya. Apa aja? Pertama, tentukan apa? Yang kedua, frekuensi. Yang ketiga, gelombang P, PR, QRS. P interval, PR interval, sama QRS. Lancar banget. Dari mana taunya? Dari baca, Pak. Dari baca ya. Oke, yang pertama. Apakah iramanya teratur? Teratur. Tahu dari mana teratur? Jarak dari R ke R-nya sama. Jarak dari R ke R sama.
Yang kedua, menghitung apa? Heart rate. Rate-nya, rate. Cara menghitung heart rate. Kalau Ada ya dua. RR-nya sama, kayak Untuk rate yang tergantung teratur dan tidak teratur. ya, Jadi kalau iramanya Ya, teratur, kayak digambar. iramanya teratur, pakai Bisa pakai kotak pembagian kecil dan kotak besar. tak besar. nah, jadi bisa pakai rumus 300 dibagi jumlah kotak besar dari R ke Besar. R atau 1.500 dari kotak kecil Kotak kecil. R ke R. Ya. Oke, ini yang ketiga. Teratur atau tidak? Oh, yang di atas, Pak ya? Yang ke bawah. Oh, Yang di bawah. yang di bawah. Yang Yang gimana, paling Pak? bawah, Pak. Yang paling bawah, Pak. Ya, Irregular. wah, Ya, reguler. Tidak teratur. gimana caranya? Cara Caranya RPR-nya tidak ngitung sama. rate-nya, Pak. Cara ngitung rate-nya maksudnya? Ya, cara menghitung heart rate-nya. Sebenarnya minimal 6 Jadi detik jumlah R dalam 6 sepanjang detik. 30 kotak itu dikalikan 10 atau 6 detik. 6 detik. 6 detik. 1 detik itu berapa kotak? Kotak besar. 5. 5 kotak besar. Ya, ini kan kita lihat ya ada berapa detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Nah, dari 6 ini, 6 detik ini, ada berapa komplek PQRST? 6. 2, Ada? 3, 4, 5, 6. 6. 6, Pak. 6. Berarti 60 6 kali kali 10. 60. Kalikan 10. Jadi 60 kali per menit. per menit. Ya. Oke, kita lanjut. Ini kita interpretasi iramanya apa ya? Yuk, Sinus aritmia. apa namanya? Sinus Ini Apa untuk nih? iramanya reguler atau sinus. Itu sinus Karena ritem. P diikuti QRS kompleks. Jadi QRST. sinus untuk rate-nya 30 kurang lebih 90. Oke, jadi kesimpulannya 90. kali ini apa? Sinus ritem. Sinus ritem. Sinus ritem. Nah, kenapa dibilang irama sinus ritem? Karena Karena gelombang Karena rate-nya masih di bawah 100 100. dan dibilang sinus karena setiap P diikuti QRS kompleks, Pak. Oke, irama yang normal itu namanya irama apa? irama sinus. Normal sinus ritem. Normal sinus ritem. Irama yang tidak normal namanya apa? Sinus Oh, aritmia. aritmia ya, Aritmia. 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 Sinus aritmia atau aritmia? Aritmia. Aritmia. Beda nggak sinus aritmia dengan aritmia? Beda. Oh, bedanya. Ya, oke. Beda sih. Sekarang kita bahas jenis-jenis aritmia. Oke, pertanyaannya, ada berapa jenis aritmia? Ada 2. Ada 2, apa aja? Aritmia karena gangguan pembentukan dan aritmia karena gangguan hantaran. Oh iya. Gangguan pembentukan dan gangguan hantaran. Hantaran. Oke, sekarang saya tanya, apa sih yang dimaksud aritmia gangguan pembentukan? Aritmia yang terjadi ketika sumber listriknya bermasalah Listrikan. seperti SA. Kan? Ya, SA, afinut, dan Purkinjenya. Aritmia gangguan pembentukan. Berarti gangguannya di mana? Di pabriknya. Di sumbernya. Di sumbernya. Sumber apa? Sumber apa? Listrikan. Sumber listriknya. Sumber listrik apa sumber masalah? Sumber listrik. Sumber listrik yang lengkap ya. Bukan sumbernya. Sumber apa nih? Sumber masalah. Nah, sumber listrik itu apa? SA-nut, Not, afinut, not. Afinut, serabut Purkinje. rabut Purkinje. Ketiga itu namanya apa? Apa ya? 3 ini. SA, AV, Purkinje. Namanya apa? Apa ya? Apa namanya? Konduksi. Konduktivitas jantung apa? Kondisi. Meter.
Ya. Oh iya, Oh ya, pacemaker. pacemaker ya. Nah, jadi kalau Pacemaker. gangguan pembentukan berarti masalahnya di mana? Pacemaker. 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 Bisa di SA node, bisa di AV node, bisa Avenol. di Purkinje, bisa di tiga-tiganya bermasalah. Ya, oke. Sekarang saya akan menampilkan gambaran EKG yang berasal dari SA node, ya. Kemudian tugas teman-teman adalah coba ini baca gambar EKG-nya apa. Yuk, silakan. Ini namanya apa nih? Sinus aritmia. Sinus ritem. Sinus aritmia. Ya, boleh di chat kalau nggak jawab. Sinus apa? Atau gambarnya apa? Masih sinus ritem. Sinus ritem. Sinus ritem. Ritem. Yang sepakat nggak? Si sinus ritem. Sinus ritem. Sinus apa? Sinus Sinus- ritem. Sinus ritem. Jadi betul. Sinus ritem. ritem. Sinus ritem. Sinus ritem. Pertanyaannya, kenapa dibilang sinus ritem? Karena heart rate-nya tidak berubah. masih 69 terus itu. Kenapa sinus ritem? Heart rate-nya masih ya, normal. Heart rate-nya R ke R-nya 69. selalu sama Heartnya sepanjang normal. lead reguler. R ke R sama heart rate-nya Kenapa Karena sinus masih kurang dari 100. gelombang V selalu diikuti QRS. Karena ritmenya reguler, Kenapa S sinus? selalu di karena Yang benar akan mendapatkan hadiah menarik. Dari Kenapa? jawab Pak di chat. Belum ada yang benar. Kenapa Izin. dibilang irama sinus? Heart rate masih Izin, baik. itu karena P-nya selalu diikuti QRS kompleks, Pak. Terus rate-nya itu reguler. Kemudian untuk Ya, oke. ritmenya reguler, rate-nya itu Oke, sekarang Saya ini sudah. aja deh. Saya 69. boleh Pak jawab. Ya, boleh, silakan. Karena disebut irama sinus karena P-nya masih normal, yaitu QRS-nya juga masih normal, T-nya normal, dan juga lengkap. Jarak R ke R-nya juga sama, heart rate-nya juga di bawah 100. Udah itu Pak. P-nya masih normal, QRS-nya, kompleks QRS-nya normal, T-nya normal, makanya disebut irama sinus. Ya, masih belum pas. Izin jawab, Pak. Ya, kenapa? Disebut sinus karena P-nya masih normal dan positif, lalu diikuti kompleks QRS dan berasal dari nodus SA, dan nodus SA itu kan rate-nya 60-100, sedangkan di sini rate-nya 69 masih tergolong ritem, jadi disebutnya sinus ritem. Oke, sekarang kita diskusi aja ya. Saya tahu kok teman-teman pasti jawabnya. Oh, ini ada berasal dari siapa? Nikomang Ayu. Nah, Nikomang Ayu ini P diikuti oleh kompleks NS. Sebenarnya yang benar ya, yang benar itu jawaban Nikomang. Tapi jawaban yang mana? Nah, yang di chat coba. P diikuti oleh GRS. Itu sebenarnya kurang pas. Yang benar itu adalah karena asalnya berasal dari SA. Oh iya, betul juga sih. Oke, sekarang gini ya. Teman-teman, kalau dengar kata turiman, kira-kira orang mana? Kalau dengar kata turiman, kira-kira orang mana ya? Hah? Turiman itu orang mana? Jawa. Orang Jawa. Jawa. Kalau Asep, orang mana? Bandung. 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 Kalau Sunda. Nilu, Nikomang, Ni Ayu, itu orang mana? Bali. Bali. Ya. Jadi kalau saya tanya,
Saya tanya nih, kalau kenapa dibilang Nimade atau Nilu? Karena jawabannya apa? Dari Bali. Karena orang Karena Bali. Orang Bali. Jadi artinya ada nggak hubungannya antara nama dengan asal daerah? Ada. Ada nggak? Ya. Ya, Ada. Ini namanya apa? nus. S-Anod kan? S-Anod. S-Anod itu singkatannya apa? Sinus atau Real nod. Jadi kalau saya tanya, Real Note. kenapa dibilang irama sinus? karena berasal Karena berasal dari sinoatrial node. Karena berasal Sinus. dari S-Anod. Tik itu aja. Ya. Nah, kalau pertanyaan itu dilanjut, kenapa cirinya atau apa cirinya irama EKG yang kita lihat berasal dari S-Anod? Atau apa cirinya irama itu berasal dari S-Anod? Barulah teman-teman jawab ada P normal diikuti oleh PR normal, QRS normal. Paham ya? Kenapa ada gelombang P? Karena ini ada di atrium. Ya kan ya? Nah, setelah P ke AV node. Ya, antara P ke AV node itu menghasilkan PR interval. Ya, dari AV node sampai ke Purkinje, ini kan daerah ventrikal. Sehingga menghasilkan gelombang IRS. IRS. Paham? Kalau listrik di seprovinsi Bali, nyala pembangkit listriknya, kira-kira se-Bali nyala semua nggak? Nih, gardu listrik di Denpasar nyala, kira-kira listrik se-Denpasar sampai ke kampung-kampung Denpasar nyala apa tidak? Coba. Tuh, Ini di sini. nyala kan? Kalau S-Anod di atas, ini kan S-Anod di atas nih. Kalau S-Anod nyala, berfungsi, maka dia ke avenot dan sampai ke serabut Purkinje. Ya, jadi ada P normal diikuti oleh PR dan QRS yang normal. Oke, biar nggak bingung, saya tanya ulang. Kenapa irama ini disebut irama sinus? Karena berasal dari sinus. Berasal dari sinus. Dari sinus node. Berasal dari S-Anod. Kan yang dilihat EKG-nya, bukan dadanya. Ya kan? Nah, sekarang dari EKG yang kita lihat, apa yang menjadi justifikasi kalau irama ini berasal dari S-Anod? Dari rate-nya, Pak. Heart rate-nya. Rate-nya dan P. Dari P, Gelombang. PR, Gelombang dan R dan QRS. S. Ya, ada P normal diikuti oleh PR normal dan QRS normal. Itu jawabannya. Nah, baru kalau ditanya made, di Bali ini kan madenya banyak. Ada made Karyase, ada made Artawan, ya kan ya? Kalau Iya, Pak. lagi ada main bola di stadion panggil made, satu stadion bisa nengok semua. Betul nggak? Kayak tadi saya bilang Bu Nilu, mana kan banyak ya. Nikomang yang mana? Sinus banyak nggak? Banyak. Ritem, sinus Banyak. radi, sinus taki. Apa yang membedakan dari semua sinus itu? Yo, apa yang membedakan? Heart rate-nya, Pak. Heart Heart rate. Heart rate-nya. rate atau ada yang lain? QRS-nya. QRS-nya. Kan QRS tadi udah sinus. Oh iya. Yang membedakan. Terus. Lihat apa? Irama dan heart rate. Ya. Lihat apa? Irama dan heart rate. Irama dan heart Irama dan rate. heart rate. Kalau iramanya teratur, heart rate-nya normal, namanya apa? Sinus rhythm.
Irama teratur, heart rate-nya di bawah 60. Sinus Sinus bradikardi. Bradikardi. Heart rate-nya normal. Heart rate normal. Sinus Nah, ini namanya apa nih? Sinus bradi. Sinus bradikardi. Bradikardi. Ini namanya apa? Sinus Sinus bradikardi. Ya kan ya? Kalau ini apa namanya? Sinus aritmi. Sinus Sinus aritmia. aritmi. Ya, selama di depannya pakai kata sinus, ingat ya. Selama di depannya pakai kata niluh, ingat ya. Pasti itu orang Bali. Ya kan? Selama di depannya made, orang Bali. Selama depannya sinus, berarti dia berasal dari S anod. Apa cirinya kalau itu berasal dari S anod? Lihat P, PR, QRS, semuanya normal. Normal. Paham? Oke. Nah, kalau listrik di rumah mati, mungkin nggak? PLN nih, gardu induknya mati se-Denpasar. Atau mungkin teman-teman dalam satu RT, kadang-kadang RT mati, RT kita mati, RT sebelah nggak mati. Suka gitu nggak? Sering kan? Sering. Berarti tuh listriknya gardunya beda apa nggak? Beda. Beda. Ya. Kalau S anode mati, mungkin nggak? Mungkin. Diganti oleh siapa? Avenot. Afe. S anode nih. Diganti oleh siapa nih? Avenot. Kalau tadi irama berasal dari SA, namanya apa? Sinus ritam. Sinus. Sinus. Bukan sinus ritem. Sinus. Sinus. Sinus, Pak. Sinus. Ya, ingat ya, polanya tolong dirubah dulu. Kalau irama itu berasal dari Avenot, namanya apa? Jungsional. Nah, itu jungsional. Nah, sekarang apa cirinya kalau irama itu berasal dari Avenot? P terbalik. P-nya tidak ada, Pak. Terbalik atau tidak Kenapa ada. P-nya tidak ada? P tidak ada. Ada atau kadang Kadang terbalik atau P tidak ada. Ya, betul. Maupun di belakang. Kenapa P-nya nggak ada? karena dia nggak ada Tidak ada. kelistrikan dari sinus node-nya, Pak. Karena tidak ada. Anodnya mati kan? Iya. Otomatis P-nya muncul apa Otomatis P-nya nggak ada. Nggak P-nya ada. nggak ada. enggak? Otomatis PR intervalnya ada apa enggak? Tidak. Tidak. Lihat dari Avenot ini, terus ke serabut Purkinje. Ini daerah apa nih? Ventrikel. Kalau ventrikel gelombang apa? QRS. Jadi kalau irama Avenot atau jungsional hanya ada gelombang apa? QRS. QRS. Kebayang ya secara anatomi kan? Nah, QRS-nya lebar apa sempit? Sempit. Sempit. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya. Nih, halo. Nah, ini nih. Nah, ini irama apa nih? Jungsional. Ada P-nya? Jungsional Tidak bradikardi. ada. P-nya ada? Tidak ada. Ada. PR Ya. interval? Jungsional. Nggak ada. Nah, Jungsional rhythm. Nggak ada P-nya. heart rate-nya berapa? 42. Normal atau Dua. tidak? Normal. Normal. Avenut. Normal atau tidak? Normal. Normal untuk Avenut. Kenapa Karena normal? Avenut Karena 40 Avenut sampai 40 sampai 40 60. sampai 60. Berarti ini namanya jungsional apa? Jungsional rhythm. Hitam. hitam. Mantap ya. Oke, ini namanya apa? Jungsional tachikardi. Jungsional apa? Jungsional tachikardi. Akselerasi. Akselerasi jungsional ya. Udah boleh di chat jungsional apa? Akselerasi. Yang cepat dia dapat di chat. Jungsional akselerasi, Pak. Ya benar, akselerasi jungsional. Ibu Maria Magdalena yang dapat hadiah menarik. Hadiah menarik ya, Bu Maria. Oke. Jadi namanya akselerate bila heart rate-nya 60 sampai dengan 100. Tapi kalau heart rate-nya lebih dari 100, namanya Jungsional tachikardi. Tachikardi.
Kalau Avenot mati juga diganti oleh siapa? Rabot Rabot Purkinje. Rabot Purkinje. Apa? Nama iramanya apa? Idioventrikuler. Oke, apa cirinya? QRS lebar. S S-nya lebar. P-nya ada nggak? Tidak. Nggak ada PR? P. Tidak. Nggak ada. PR-nya tidak ada. Kalau nggak ada PR maka kalau nggak ada PR kita pulang, Bu. Kan nggak ada PR. PR pulang. Itu zaman SD, Pak. Ya, yang ada hanya QRS. Berarti sama dong yang berasal dengan Avenot. Tidak. Beda. Bedanya apa? Lebar QRS-nya. Nah, kalau di S anode QRS-nya sempit, di Avenot sempit, kalau di Purkinje QRS-nya lebar. Lebar. Oke, teman-teman, ini namanya apa? Akselerasi ventrikuler. Apa namanya? Ayo chat. Siapa cepat dia dapat. Oke. Apa? Apa namanya? Idioventrikuler. Ya, ini ventrikuler apa, Bu? Ventrikuler. Tuh ada yang jawab, Pak. Akselerasi. Nilu Puturima yang benar tuh Ya, ya. sudah. Saya bingung kalau ibu depannya Nilu, depannya banyak. Nilu Putu. Ya, ternyata saya harus panggil apa ya? Nanti kalau nyampe Bali. Oke ya. Jadi namanya idioventrikuler accelerate. Ya, karena kenapa accelerate? Karena melebihi dari Lebih ritme dari normal tapi Purkinje. bawah Di bawah 100. Oke, itu EKG strip. Ya, sebenarnya ada satu bahasan lagi, gangguan hantaran. Tapi karena waktu kita tidak cukup, maka next time kita bahas pasien dengan gangguan hantaran. Nah, sekarang bedanya apa dengan EKG lengkap? Ya, EKG lengkap itu adalah EKG 12 lead. Oke, siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah menarik. Apa perbedaan EKG strip dan EKG 12 lead? Boleh ditanya, boleh di chat, boleh jawab langsung. Untuk mengetahui adanya penyumbatan kalau EKG yang 12 lead ada kelainan. Kalau strip? Mengetahui letak di mana terjadinya blok di arteri EKG koroner. strip Kalau strip dia tidak bisa menggambarkan keseluruhan lokasi. Oh, hampir benar. Tapi bisa dijelaskan lebih detail. Apa bedanya EKG strip dengan EKG 12 lead? Yuk, apa bedanya? Halo, anybody home? Boleh di chat. Ibu Nilu. Yuk, apa bedanya EKG strip dan EKG 12 lead? Oke, kalau belum, saya jelaskan. EKG strip, teman-teman itu bacanya sinus ritem, ya kan ya? Jangsional, ya kan? Idioventrikuler. Semua itu namanya apa? Irama. Jadi EKG strip hanya untuk fokus baca irama. Kalau ada pasien nyeri dada hebat, mau tahu infaknya di mana, bisa nggak dilihat di irama? Bisa nggak lihat EKG strip? Tidak. Nah, lihatnya di mana? 12 lead. Di 12 lead. Paham, Bapak Ibu? Jadi ada, bukan berarti ini lebih penting dibanding yang lain, enggak. Tapi bagaimana kebermanfaatannya ya. EKG strip hanya fokus di irama. Kalau di EKG 12 lead bisa lihat irama enggak? Bisa. Bisa. Lihatnya di mana? Lead 2. Di lead 2. Lead 2. Ya, jadi kalau EKG 12 lead bisa lihat semuanya 8 fungsi yang tadi kita di awal.
Bisa irama, iskemik, infak, perikarditis, elektrolit, pacu jantung, dan semuanya. Nah, gimana cara baca EKG 12 lead? Tadi ingat gak? Cara baca EKG strip ada berapa langkah? Ada? Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ya, bukan balonnya yang 5. Ya, kalau ada 5 balonnya, itu ada lagunya. Balonku ada 5. Kalau 5 aja udah 2 jam, Bu. Nih, udah mau jam 10.15. Tambahin 5 lagi, berarti kita tambah 2 jam. Sampai jam 13. Kira-kira mau lanjut sekarang atau bagaimana nih? Atau kita selesaikan secara adat? Gimana Baik. Ibu? Secara kekeluargaan. Jadi untuk EKG 12 lead, fokus kita akan bahas pada saat workshop. Ya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan EKG yang mengancam jiwa. Ya. Masih ingat nggak? Kalau SA not mati diganti oleh siapa? Oleh Apenod. Avenot. Avenot mati diganti oleh siapa? Serabut Purkinje. Sabut ini juga mati diganti oleh siapa? Manusia Gila. lain. RJP. Kalau manusia JP. menggantikan Tuhan. Gila. Diganti RDP. Diganti oleh siapa? RJP maksudnya dengan Mana RJP. Diganti bisa di oleh RJP? si Kai kayak gitu. Pakai facemaker. RJP itu memang bisa menggantikan listrik. Diganti kardioversi, Pak. Berarti dengan Kardioversi. algoritma Versi, Pak. Kardioversi itu kalau irama VT dengan nadi. Nah, ini algoritma kan PHD. Dipasang alat itu kali, Pak. Apa ya namanya? Pasang alat pacemaker. PCR. Pacemaker jadi gitu, kalau Pak. gitu pasiennya nggak ada nadinya dong. Iya, Jadi, kalau Ventricle. ya, Enggak. SA not mati, AV not mati, Purkinya mati, maka dia akan diambil alih oleh dinding jantung. Oh, Dinding Bisa ya? jantung bagian atas namanya atrial. iya. Maka irama yang dihasilkan namanya apa? Atrial. Atrial. Contohnya apa? Atrial flutter. Atrial fibrillasi. Atrial Flutter, atrial tachycardia. fibrillasi. Paham? Kalau dihasilkan oleh dinding ventrikel, maka akan menghasilkan irama apa? Ventricle Fibrilasi. Ventrikel tachycardia. Ventricle Ventricle fibrillasi. Tachycardia. Paham? Paham. Ternyata urutannya begitu. Jadi mustahil pasien tiba-tiba VTVF. Pasti didahului oleh irama yang lainnya. Tuh. Nah, inilah yang disebut dengan irama Ini mau mengancam. tasnya mau minta bekel. Kenapa disebut irama mengancam jiwa? Karena irama ini muncul bisa ada nadi, bisa tidak. Ya kan ya? Nah, irama VT bahaya tidak? Bahayanya apa? Bahayanya apa? Ganti jantung. Bisa apa? Loh, jantung itu fungsinya buat apa? Pompa darah. Nah, Pompa jadi darah, pada peredaran darah irama tidak VT, iya bahayanya apa? Sirkulasi darah. Iya, enggak. Sirkulasi darah. Terganggu. Outputnya. Karena pada irama VT kan bisa ada nadinya kan? Walaupun ada nadinya, tapi pompa jantungnya cepat, darah yang dipompanya sedikit. Karena saking cepatnya, nggak sempat terisi oleh atrium, sudah dipompa oleh si ventrikel. Ya, coba tuh cepat kayak gitu. Gimana? Nah, kalau pada irama VF, pasti nggak ada nadinya. Ya, ini udah pasti ada nadi. Kalau nggak ada nadi, berarti jantungnya Cuma berhenti. bergetar aja. Ya, jantungnya berhenti. Cuman kan tremor, hanya listrik aja. Ya, oke.
Jadi diapain pada irama VTVF? Di shock, Pak. Shock. Desok ya. Di desesok itu desesoknya ada di mana, Bu? Di apex dan Di apex dan di bawah di ini. bawah. Basal. Apa namanya? Basal ya. Maksudnya devipnya posisinya ada di mana? Oh, ICU, IGD, apa di mana? Oh, ya di mana ICU. saja? ICU. ICU, rawat inap ada nggak? Ada. Boleh. Ada. Ada AED, Pak. Di parkiran ada nggak? Nggak ada standby, Parkiran. Pak. Ada, Pak. Nggak Di ada. tempat badminton. Bukan kalau sistem menit. emergensi. Tempat resusitasi. Nah, Mas, menurut WHO, AHA, setiap tertunda 1 menit akan menurunkan angka keberhasilan 10%. Maksudnya, kalau ada kegawatan di luar atau di dalam rumah sakit, delay tidak dilakukan segera defibrilasi, angka keberhasilannya turun setiap 1 menit 10%. Nah, masalahnya kegawatan itu terjadi di mana? Di mana saja? Mana saja. Kalau ada di parkiran rumah sakit Bros, rumah sakit Sanglah, ada butuh waktu berapa menit tuh sampai datangnya Devip? 5 menit mungkin. 5 menit. 5 menit. Kalau 5 menit, maka angka keberhasilannya tinggal berapa persen? 50%, Pak. 50%. Dan pertanyaannya emang benar 5 menit? Kurang lebih. Masih kedawatan berapa? Kurang ya, banyak kurnya. Jauh atau parkirannya, banyak Pak. truknya? Kan saya juga Parkirannya tahu jauh. banget. Karena ada tim code blue-nya, Pak. Wah, ada tim code blue di parkiran. Nah, kalau datangnya pas 10 menit, maka apa yang dilakukan? JP. Hah? Kalau 10 Cek menit, respon pasien dulu. siapin aja kremasi. Ya, respon. Ibu siapin aja kremasi, nggak usah pakai Devip. Kenapa? Karena 100% gagal. Ya. Chain of survival berarti. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman ICU, tolong. Yang namanya pesawat, itu pasti ada belajar bagaimana dalam keadaan emergency exit. Tapi kan kita tidak berharap pesawat jatuh. Benar nggak? Benar. Yang namanya Devip itu adalah emergency exit. Tapi yang kita lakukan bukan berarti nunggu pasien VTVF dan asistol. Yang terbaik bagi kita bagaimana mencegah sebelum terjadi VTVF. PF. Ya, oke. Nah, di luar negeri itu udah disiapin tuh AED di tempat-tempat umum. Kalau di Bali sudah disiapin belum ya di tempat-tempat umum? Belum kayaknya, Pak. Bandara aja. Ya, jangankan Bandara AED. aja, Pak. Telepon koin SDM-nya aja juga nggak ambil. mendukung, Pak. Ya, Bu. Ingat nggak zaman dulu pacaran sama Bapak? Iya kan ya? Dulu kan waktu kuliah SPK, Akper, teleponnya pakai koin kan? Kita nggak di zaman itu, Pak. Berarti saya masih Pakai muda. wartel, Pak. Kita Beda dari zaman berarti, Pak. itu. Kita udah zaman HP, Pak. Oke, berarti ketahuan dong ya generasi milenial dan generasi Milenial. kolonial. Oke, irama Kolonial. sistem jiwa selanjutnya apa namanya? PEA. PEA. PEA singkatannya apa? Useless Useless electrical Activity. activity. Electrical Artinya activity. apa? Apa? Hanya ada aktivitas listrik tapi nadi tidak teraba. Teraba. Tidak teraba. Ini yang lurus gambarnya apa? Asistol. Asistol. Lancar Asistol. benar kalau nama ya. Tapi apakah pasien tiba-tiba asistol? Enggak. Kenapa? Tapi kalau dinas di ICU suka baru bangun tiba-tiba asistol pasiennya. Buka, ya. Ya, elektrodanya lepas. Elektrodanya lepas. Lepas ya. Jadi maksud saya pasien itu tidak mungkin tiba-tiba asistol, pasti didahului Ya. oleh irama yang mengancam jiwa ya. Oleh karena itu kalaupun nanti lupalah irama junctional idoventrikuler, paling tidak teman-teman harus paham, tahu dan bagaimana cara melakukannya
mengatasi pada algoritma VTVF, asystole, dan PEA. PEA. Algoritmenya ya, danger, respon, call for help, dan call for help ya. Nah, call for help itu Iya. cari bantuan. Ingat ya, cari bantuan. Yang nyari bantuan jangan nggak balik lagi, harus balik lagi. Tapi balik laginya jangan taman hampa, tapi bawa seperangkat alat Pertolongan. alat apa? Emergency kit, Bu. Alat emergensi ya. Alat emergensi ini bawa apa? Bawa DVIP. Tujuannya DVIP. apa? Lihat apakah irama yang perlu didesesok atau tidak didesesok. Oke, mungkin demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kira-kira siap bisa baca EKG? Ibu udah bergabung? Halo? Oke, Ya. kalau saya bilang EKG jawabannya pasti bisa. EKG? Pasti bisa. Oke, plus dulu buat kita semuanya. Ya. Baik, dari saya cukup sekian. Silakan mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih Pak Turiman untuk materi EKG dasarnya. Ya, mungkin diskusinya enaknya nanti di saat praktek ya, workshop besok ya. Oh, ini udah jagoan neon Pak Tatang. Diskusinya dari tadi udah pada bisa jawab. Oke, sip. Kalau gitu close statement aja Pak. Baik, closing statement saya, apa sih yang membuat gunung kudaki lautanku seberangi, tai kuda terasa coklat? Kira-kira kekuatan apa? Kekuatan apa? Kekuatan cinta. Cinta. Ya, cintalah yang membuat buta seseorang ya, dan berkorban untuk yang dicintainya. Jadi kalau saran saya terkait dengan EKG, kalau memang dirasa materi ini sulit, susah, jadi yang pertama cintai aja dulu, senangi dulu. Maka setelah senang, insya Allah teman-teman akan menikmati ketika belajar EKG, akan diberikan kemudahan. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Turiman. Terima kasih. Saya